Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri, ibu-ibu, bapak-bapak dan pemirsa dimanapun Anda berada, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini akan meneruskan kajian kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Imam Az-Zahabi. Pada pertemuan kali ini akan membahas bab yang ke-11, yaitu dosa besar liwat, dengan subbagian bahwa kita ini harus hati-hati dengan penglihatan, karena awal dari perbuatan maksiat itu adalah dari penglihatan. Waruwiyah dan riwayatkan, bismillahirrahmanirrahim. Waruwiyah dan riwayatkan anna Wafda Abdul Qais, bahwa utusan dari Abdul Qais, lama qadamu, setelah datang siapa utusan atau delegasi ala Nabi, atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ada fihim, di dalam rombongan utusan, amrodun, siapa amrod, yakni laki-laki yang berparas perempuan, man orang, fa'ajalasahu, maka menudukkanhu kepada orang Nabi siapa Nabi salam, khalfa dhahrihi, di belakang punggung Nabi. Wa qalan, bersabda Nabi, innama kanat, hanya ada fitnatu Dauda, siapa fitnah Nabi Daud atau fitnah Nabi Daud alaihi salam, minan nadri, dari penglihatan. Wa ansyadu, dan baca syair siapa mereka, syi'ran, pada syair. Kullul hawadisi mabdu'aha minan nadri wa mu'zamun nari min mustasghiril syarari. Kullul hawadisi, adapun setiap kejadian, mabda'uha, yaitu permulaan hawadis, minan nadri, dari penglihatan. Wa mu'zamun nari, dan adapun besar-besarnya api, min mustasghari syarari, dari sesuatu yang dianggap kecil, kejelekan api. Wal mar'u, adapun seorang, madamah, selama za'ainin, mempunyai hati, biqalbiha, dengan hatinya, mar'u fi a'yunil ghairi, dalam penglihatan orang lain, mauqufun, itu diam, alal khatari, atas bahaya, kam nadrotan, banyak penglihatan, fa'alat, mengerjakan, mempengaruhi apa penglihatan, fi qalbi sahibiha, dalam hatinya orang yang punya penglihatan, fi lasam sihami, seperti yang dikerjakan oleh anak panah, bila kausin, tanpa kaus, tanpa alat yang melengkung, wala witrilan, tanpa tali. Ya suruh, merasa senang, nadiruhu, siapa orang yang melihatnya, pada satu dhara yang membahayakan, khatiruhu, apa hatinya orang, la marhaban, tidak selamat datang, bisururin, dengan kebahagiaan, ada kembali, bidorodi, dengan bahaya. Katanya, waruya anna wafda Abdul Qaisi,
lamma qadamu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam kana fihi amradun man fa'ajalasuhu Nabi sallallahu alaihi wasallam khalfan fa'ajlasna khalfa dhahrihi wa qala innama kanat sunnatu Daud alaihi salam inan nazri. Satu ketika Nabi Muhammad itu menerima utusan, menerima delegasi dari kabilah Abdul Qais. Dia datang kepada Rasulullah. Di dalam satu rombongan itu ada seorang laki-laki yang ganteng yang seperti paras perempuan. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada yang laki-laki tadi yang ganteng yang seperti perempuan supaya duduk di belakang Nabi Muhammad. Tidak boleh duduk di depan Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad itu bercerita bahwa godaan untuk bermaksiat kaumnya Nabi Daud itu ada di awal dari penglihatan. Di dalam keterangan ini hadis diriwayatkan Imam Abu Dunya. Nah, itu diceritakannya begini, bahwa laki-laki yang berparas perempuan itu bisa orang tergoda untuk menyukainya seperti orang menyukai kepada perempuan. Kalau sampai hatinya tertarik kepada sama lakinya, berarti awal dari perbuatan dosa. Karena nanti kalau dibiarkan perasaan tertarik itu akan melakukan seperti yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Lut, yaitu melakukan apa? Homoseksual. Akan melakukan apa? Akan melakukan sodomi. Maka karena itu harus hati-hati. Baik itu melihat sesama laki-lakinya atau melihat seorang perempuan atau penglihatan-penglihatan yang lain. Nah, itu menjelaskan bahwa kaum Bani Israel itu banyak berbuat dosa yang dilanggar, yang melanggar perintah Allah itu di awal dari godaan penglihatan mata. Maka karena sampai itu jangan tertarik. Nanti duduk masjid ada perempuan lewat dilihat, waduh, udah tertarik. Iya Pak ya. Ada layang-layang dilihat tertarik. Iya Pak ya. Maka itu hati-hati. Nah, yang kedua, sampean itu kalau ada sesuatu yang memungkinkan menimbulkan perbuatan-perbuatan maksiat, harus selalu segera diselesaikan. Rasulullah memberikan contoh tadi, ternyata ada amrod yang membuat nanti mungkin tergoda orang-orang sekitar Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad tidak mungkin, karena dia maksum. Tidak mungkin berbuat maksiat. Yang dikhawatirkan siapa? Sahabat-sahabat yang di sekitar Nabi Muhammad yang tidak maksum, yang tidak terjaga di perbuatan maksiat. Bukan berarti sahabat itu jelek, cuman itu menunjukkan kepada kita harus hati-hati, karena hati orang tidak tahu. Maka Rasulullah itu harus disembunyikan, jangan sampai terjadi perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah. Lalu di sini membacakan syair. Jadi ulama menjadi syair, bukan Nabi Muhammad yang baca syair ini, tapi orang-orang baca syair begini. Kullul hawadisi mabtuha minan nadri wa mu'dhamun nadi mustasghari syarari. Bahwa setiap kejadian-kejadian besar, perbuatan-perbuatan maksiat seperti perselingkuhan, pacaran dan sebagainya itu awalnya dari penglihatan. Iya Pak ya? Sampai tertarik, laki-laki tertarik dengan perempuan, perempuan tertarik dengan laki-laki, apa dengan telinga, apa dengan mata? Mata. Ngelihat cantik rek. Nah. Iya Pak ya? Setelah itu penglihatan apa? Akan terdorong untuk berbuat maksiat. Akan berdorong untuk melakukan fahisyah. Dan itu betul-betul terjadi.
Apa ibaratnya katanya? Wa muqdamun nari min mustasgharis syarari. Bahwa api yang berkobar-kobar, yang bisa melalap rumah, bisa melalap hutan, dan bisa melalap gudang, itu di awalnya itu adalah api yang kecil yang dibiarkan bahayanya. Artinya kalau bahasa sederhananya bahwa api yang besar yang membahayakan itu adalah dari api yang kecil yang dianggap tidak membahayakan. Coba Ahmad, saya kan sering sampai bakar-bakar di belakang. Ayo matikan. Iya banyak. Atau jaga. Kenapa? Oh ini api kecil, itu orok bajeng. Itu orok amain, turut sekolah. Ada pondok terbakar. Iya bayar. Iya bayar. Jadi menganggap enteng, oh ini cuma api kecil, nggak apa-apa. Iya kalau tetap kecil, kalau besar. Iya kalau yang dibakar cuma itu, kalau pondoknya. Artinya apa? Kita ini jangan melihat sesuatu dengan enteng. Harus kita melihat sesuatu itu dengan penuh al-wa'yu, dengan penuh dengan kesadaran. Oh saya biarkan sampai tumbung kotor. Pada akhirnya apa? 1 dibiarkan. Akhirnya apa? Nambah 2. 2 dibiarkan apa? Nambah 3. Akhirnya sak pondok semuanya ngomongnya kotor. Iya Pak ya? Jadi yang kecil dibiarkan menjadi besar. 1 dibiarkan tidur. Tambah 2. Akhirnya apa? Setiap hari di pondok kerjanya tidur. Perempuan dibiarkan nganying, situng. Nambah 2. Akhirnya semua santri akhirnya apa? Kemenyek. Iya Pak ya? Jadi 1 itu harus cepat diselesaikan. Maka kita jangan membiarkan sesuatu yang kecil ini, karena akan menimbulkan yang besar. Yang kedua, harus hati-hati dengan mata. Karena awal dari perbuatan maksiat itu dari mata. Katanya orang desa apa? Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Iya Pak ya? Iya Pak ya? Iya. Maka tadi bilang saya tadi, nanti kalau sedang ada acara di sini, ada tamu, jagat nyalget, teropa jual laki gitu ya. Udah, kalau kamu itu akan nilai, oh ini wanita solihah, akan mendapat suami yang soleh. Kalau perempuan ini sudah tidak bisa, perempuan kemenyek, ya dapat yang laki-laki yang kemenyek juga, si suka binian itu. Iya Pak ya? Itu imbang. Maka hati-hati. Wal mar'u ma dama dha 'ainin biqalbiha fi a'yunil ghairi mawqufun 'alal khatari. Selama seorang itu punya mata, maka hatinya ini akan terpengaruh dengan penglihatan orang lain, dan dia akan membawa pada kekhawatiran. Artinya begini, selama orang itu punya mata, maka akan mudah melihat sesuatu yang kadang-kadang membawa bahaya. Jadi mata, kan gitu ya. Ketemu dengan orang yang mulai dari sokon sampai kobok diceling. Iya Pak ya? Bada sepeda motor celing, bagus ini celing gitu. Gagah kadang di orang rosak. Jadi kalau selama punya mata, pasti mata itu kalau enggak dijaga matanya liar. Iya Pak iya. Maka harus menjaga mata. Karena mata itu berpengaruh kepada hati. Dan kadang-kadang mata itu akan melihat sesuatu yang menimbulkan bahaya, menimbulkan perbuatan maksiat. Apa berikutnya? Kam nabdatan fa'alat fi qalbi sahibiha fi'la siham bila qausin wala witri bila watari. Banyak penglihatan yang penglihatan itu mempengaruhi kepada hati yang memilikinya. Seperti halnya anak panah yang lepas dari kendalinya. Jadi tahu anak panah sampean? Nah, yang melengkung itu, ini kayunya begini itu namanya kaus. Talinya itu namanya watar. Nah, yang ininya itu namanya sahmun. Paham? Jadi banyak mata ini langsung tertancap
kepada tujuan, seperti kalau anak panah dilepas langsung set gitu. Iya Pak ya? Maka kalau sampan itu gambarnya apa? Cinta itu apa gambarnya? Anak panah, tempatnya anak panah, kemudian ini terus sasarannya apa? Hati yang terbelah, daun waru. Iya Pak ya? Iya. Awal-awalnya ya ini sederhana. Awalnya ngelihat apa bersih-bersih bareng dilihat. Ganteng juga dia ya. Nah. Yang laki-laki cantik juga dia. Nah, setelah itu apa? Kerja keripang, cantik juga dia itu. Akhirnya ngobrol-ngobrol jadi enak. Akhirnya apa? Pacaran. Bahaya. Kayak anak. Kalau sudah anak panen lepas bisa diambil enggak? Saya keburu kalau boleh, tak bisa kan? Iya Pak ya? Ding lepas, seret. Masa kalah. Ya lober. Begitu pun mata. Aduh. Gitu. Hati-hati. Banyak penglihatan berpengaruh kepada hati. Maka kenapa orang-orang sufi itu nunduk? Yaghdudna min absarihim. Yauduna min absarihim. Banyak orang sufi itu menundukkan matanya. Penglihatannya nunduk. Kenapa? Khawatir. Coba sama kalau ketemu dengan kesulaha. Mana kesulaha? Itulah kan nunduk terus itu. Menjaga penglihatan. Coba ulama-ulama besar. Enggak ada ulama besar. Enggak biasa tenang nunduk. Kenapa? Karena khawatir matanya ini akan menimbulkan perbuatan maksiat menuju penglihatan yang mendorong perbuatan maksiat. Hati-hati. Kalau melihat orang kaya, melihat mobil, mempunyai Alphard. Dia ingin punya Alphard. Iya Pak ya. Melihat, boncengan cowok cewek, memikirkan, bagaimana kalau saya boncengan juga? Izin mulai kayak tabuk kok. Benar kayak tabuk apa? Kayak tabuk bikin terus pacaran. Nah, pusing. Berarti pusing sakit kepala. Pusing di masih taruh di abin. Iya Pak ya. Jadi maka mata itu berbahaya kalau kita tidak dijaga. Seperti apa? Seperti anak panah yang lepas dari kendalinya. Apa katanya? Yasuru nadiruhu madarra khatiruhu. La marhaban bisurin ada bidorori. Banyak orang itu merasa senang ketika melihat sesuatu, padahal itu akan menimbulkan hal yang bahaya, menimbulkan hal yang merugikan. Dan tidak baik kita kebahagiaan, tapi akan membawa kejelekan, akan membawa mara bahaya. Terjemah bahasanya begini, banyak orang yang melihat sesuatu itu akan membuat malah petaka. Dan sebenarnya itu tidak baik untuk melakukan itu. Kan begitu, artinya begini, banyak orang itu karena penglihatan ingin berbuat sesuatu. Setelah melakukan akan membawa kerugian. Atau melihat coba sempat, ada pemanya, ada komandan apa namanya, ada komandan polisi misalnya, dilihat sampai pantum, tapok, ya, itu ya, pantas enggak? Ada bupati dilihat, gitu, kamu ini apa katanya, ya gitu. Jadi kita ini banyak, kita itu merasa senang sesuatu, merasa senang ketika melihatnya. Kadang banyak orang tuh senang menonton suatu tontonan, tapi tontonan itu akan membawa bahaya. Maka penglihatan semacam itu, kesenangan semacam itu tidak menguntungkan. Kenapa? Kebahagiaan yang membawa malah petaka. Jadi begini yang disampaikan syair-syair ini, maka harus hati-hati dengan penglihatan, hati-hati dengan mata, harus menjaga mata ini. Karena banyak perbuatan maksiat ini, banyak kerugian-kerugian dunia akhirat diawali dengan penglihatan. Sama halnya api yang dapat membakar sesuatu yang berharga diawali dengan api yang kecil. Api yang berkobar dari api yang kecil.
Dan mata ini akan mempengaruhi kepada pemiliknya. Karena orang yang punya penglihatan pasti akan terpengaruh dengan apa yang dilihatnya. Maka karena itu hati-hati dengan penglihatan itu. Karena banyak penglihatan itu tidak membawa keuntungan, membawa kerugian. Wakana dan ada yukul diucapkan apa? An-nadru. Adapun kata nazar yuridu dikehendaki apa lafaz nazar az-zina lafal zina. Wa fil hadisi dalam hadis an-nadruh adapun penglihatan sahmun yaitu anak panah masmumun yang teracun yang diracuni min siham iblisih dari anak panahnya iblis. Faman maka adapun orang tolaka yang meninggalkan siapa orang kepada nazar lillahi kana Allah aurasah mewariskan Allah siapa Allah qalbahu pada hatinya orang halawata ibadatin pada manisnya ibadah yajidu yang menemukan siapa orang kepada ibadah ila yaumil qiyamati pada hari kiamat. Wa kana yaqul annadu yuridu zina. Kadang-kadang di dalam hadis itu kata atau ucapan ulama salaf itu kata-kata nadhar yang maksudnya itu adalah zina. Artinya zina mata, arti penglihatan yang menimbulkan perbuatan dosa. Jadi hadis itu menyatakan mata ada zinanya, tangan ada zinanya, kaki ada zinanya. Tetapi berarti bukan zina hubungan suami istri, tapi zina mata di sini adalah perbuatan dosa. Seperti halnya melakukan hubungan suami istri di luar nikah berdosa. Di dalam hadis menyatakan begini, an-nadru sahmun masmumun min siham iblis. Penglihatan ini adalah bagaikan anak panah yang beracun dari anak panahnya iblis. Artinya apa? Banyak penglihatan itu akan membuat perbuatan-perbuatan dosa yang digoda oleh setan dan iblis. Maka hati-hati melihat. Cantik juga nih. Itu berarti iblis sudah melihat lewat di mata sampean. Nonton film. Bagus juga ini. Kayak kalau pendong sebarang. Apalagi film-film yang diharamkan oleh Allah. Berarti apa? Mata ini bagaikan anak panah. Yang anak panah itu adalah anak panah yang dimiliki oleh iblis. Yang artinya mendorong perbuatan dosa. Maka karena itu faman tarakahu lillah aw rasulullah qalbu halawata ibadatin yajiduha ila yaumil qiyamah. Kalau orang yang mampu menjaga penglihatan dari melihat perbuatan-perbuatan dosa, maka Allah akan menancapkan dalam hatinya, akan menanamkan dalam hatinya itu rasa senang untuk ibadah kepada Allah. Merasa bahagia ketika mentaati Allah. Merasa bahagia ketika melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Sampai kapan? Sampai hari kiamat. Jadi kalau sampai bisa menjaga penglihatan, bisa menjaga mata dari perbuatan maksiat, sampai merasa senang ketika sholat, merasa senang ketika belajar, merasa senang ketika berpuasa. Kenapa? Karena Allah memberikan hati sampean hati yang merasakan nikmat ketika ibadah kepada Allah. Semoga yang hadir di masjid ini dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga oleh Allah kita semua diberikan kemampuan, diberikan kekuatan untuk selalu menjaga pandangan mata yang dapat menghindarkan dari segala perbuatan maksiat. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.